Terus. Ini bisa diganti bola tenis gak sih? Enggak. Apa ini lamaan restnya daripada olahraganya kayaknya dah. Terakhir. Oke. Sip. Sedih langsung. Sedih kan? Tuh dikatain lagi. 3, 2, 1. Oke. Iya. Lolos ya kan? Yuk, 1, 2. Hari ini jadwal kita nge-gym. Ini gue lagi ngantri di depan loket gymnya buat tanya PT-nya ada apa enggak. Ngantri dulu kali ya. Hai internet, balik lagi sama gue Dede Eka Wijaya. Hari ini gue ditantangin sama, galak betul. Hai internet, balik lagi sama gue Dede Eka Wijaya. Hari ini gue ditantangin sama Awing buat nge-gym. Tapi minimal maksimal kalau nge-gym pakai Aerox lah bos. Senggol dong, minimal maksimal Aerox. Gimana sih kalau? Sih mas, gue mau keluar. Oh iya maaf mas. Ya keluarin. Terus. Nah ini dia Coach Arnold, kita samperin aja kali ya. Halo Coach. Udah lama nggak ketemu, alhamdulillah. Biasa main trek-trekan di Benhil nih, akhirnya ketemu juga, udah sukses ya kan jadi PT. Coach, gue mau nanya-nanya Coach. Boleh kali ya gue nanya-nanya. Jadi buat orang kayak gue yang pertama kali nge-gym, ada prosedurnya nggak sih, apa dulu yang harus dilakuin gitu? Pertama satu kita ngetes kardionya, kekuatan lawannya, kekuatan strength-nya nanti dengan push up dalam 2 menit. Core-nya juga akan kita tes dengan strength dalam 2 menit. Terakhir tes bikinnya kita akan tes. Jadi dari situ nanti gue akan tahu kelemahan lu gimana. Oh jadi dicari tahu dulu, baru nanti disesuaiin sama kekuatan badan gitu. Oh gitu. Nah, ketika mereka datang ke klub kita, itu mereka akan langsung disambut oleh fitness consultant di sini. Dan itu akan kita bantu menjelaskan mengenai goals-nya dia. Jadi, ketika dia assign atau join sebagai member di sini, itu udah all package, dia udah tahu apa yang akan dilakukan juga. Oke yuk. Apa yang kita lakuin sekarang, kita peregangan dulu dong. Pegangan Kaku dulu. kan? Siap. Pegangan tangan dulu, kita mulai. Ulangin. Lagi. Oh bunyi. Oh enak kan? Kan ketahuan kakunya. Iya. Oke, jaga balance-nya. Lurusin. Nah, balance-nya udah goyang kan? Aduh. Ini apa ini? Kita akan lakuin pertama kardionya kita tes, yaitu dengan jumping jack dalam 1 menit. Ya. Di sini kita ada nilainya. Ini buat tes level fitnessnya. Oh ini udah ada tabel-tabel. Yes, kardio pertama, kaki rapat. Pas. Ya. Rapat. Pas loncat, tangannya kayak gini. Oke. Yo, bro, mulai. 1 menit, terus. 2, 3, 4. Enteng ini mah. Soal kardio sih lumayan. Kardio doang, dapat skor 1. Kardio. Enggak, lu curang kali tadi. Curang dong. 16, 18, 49, 50, bentar lagi. Oke, stop. Jumping jack dalam 1 menit dia cuma sampai 50, berarti skor cuma 1. Normalnya? Harusnya minimal 2 atau 3. Tapi oke lah, minimal dapat skor lah sama. Masih aman. Masih aman. Next move, bentar. Ini buat apa nih coach? Kita akan tes skornya. Dah. Mas Aklis lu sering bolos kan? Nah. Boleh napas dulu nggak sih coach sebentar? Ini cuma contoh. Oke. Cukup tahan aja 1 menit. Okay? 1 menit. Yes. Bisa sih. Kalau nggak nyampe 1 menit, Pulang aja bisa. Kedua, tadi kita tes skornya ya kan. Dibuat 30 detik. Harusnya 1 menit. Yo, siap. gue mulai nyesel lah nerima job ini. Terlalu rendah. Udah gemeter. Angkat dikit lagi, terlalu rendah. Aduh coach, udah gemeter coach. Nah, ini baru bener. Lagi. Temenin pas. Hah? Temenin. Allah. Ya udah Jong, Giro. Karena gue tahu nih core-nya lo lemah, gue akan kuatin core lo nanti. Oke. Iya, dengan berbagai varian crunch atau sit up. Oke. Dikit lagi bisa sampai atas. Coba sampai atas lagi. Mau kecil perut kan? Nah iya ini obatnya. Terus. 4, 3, 2,
Satu. Oke. Iya. Lolos ya kan. Yuk, 1, 2. Terus coach, apa lagi coach habis itu coach? Apa? Habis itu. Abis ini apa? Habisin napas dulu. Habisin napas dulu. First time nge-gym pasti semua lemah. Berarti lemah banget gue ya? Enggak lemah, belum dilatih. Iya. Itu bahasa sopannya. Kalau bahasa kasarnya? Lemah. Noob. Kenapa orang yang justru stres di kerjaan ke olahraga bukannya tambah stres ya, tapi tambah enjoy gitu. Karena gini, kalau di kerjaan kan stresnya mungkin karena hal-hal kerjaan. Tapi ketika di sini dia bisa mengeluarkan emosionalnya dia. Dengan apa? Kita ada kelas macam-macam nih, kayak kelas boxing atau kelas Muay Thai atau kelas dengan PT. Itu melampiaskan emosional di situ dengan cara yang sehat ya, kita bilang ya, dengan olahraga itu enjoyable banget. Dan after olahraga itu pasti ada yang kita bilang hormon happy. Jadi after olahraga itu justru seger, fresh, dan seneng sih seharian jadinya. Kita akan tes strength-nya. Napas dulu aja nggak apa-apa. Udah belum? Siap? Siap. Pengen tahu push up-nya kayak gimana? Pengen tahu. Sekali aja. Oh, maksudnya yang Iya, gua bener. pahami gitu. Bener apa enggak? Nanti dikoreksi ya. Iya, koreksi. Pengen tahu. Oke, good. Udah cukup Gitu. satu aja kebanyakan. Iya, kayak strength dulu tadi pas push up. Ya kan? Ketika ke bawah ternyata nggak mampu sampai di bawah 9. Sampai bawah sampai kena. Fail. Di bawah 9. Di bawah 9 berarti 0. Seneng banget bilang nggak mampu. Kok curiga? Selanjutnya apa nih coach? Kita workout dalam 1 menit. Ngenjarannya duduk santai, ya kan? Kayak gini. Santai-santai. Ditarik otot gua. Gini aja 1 menit udah. Tuh kan. Mau main Mobile Legends kayak Tuh kan. terserah gitu kan. Tuh kan. Sambil scroll TikTok kayak terserah. 1 menit ya tahan begini. Gua kira ini enteng loh. Tahan. Ya. Ya Allah. 0 lagi. Karena tadi postcard tadi lu nggak kuat, gua akan lebih kuatin ke kaki lu juga, fokus di situ. Di sini kita akan tes flexibility-nya ntar. Lu sedih langsung. Sedih kan? Tuh dikatain lagi. Kita akan lihat kelenturan flexibility-nya. Ya Allah. Oh. Ya kan? Keganjil perut, coach. Apa? Lihat nih keganjil perut. Terus. Udah mentok? Mentok. Coba ya, kita akan tes eksperimen. Aduh, anjir. Kita akan merilis otot yang kakunya. Ini fungsinya. Kayak dipijit kan? Iya, enak, coach. Enak, iya. Terus ya, Stigmanya mungkin masih sama ya dari zaman dulu sekarang. Gambarannya di gym itu orang-orang badannya udah bagus semua, udah berotot semua. Padahal enggak juga. Justru banyak orang-orang yang baru mulai terus pengen dapetin hasil yang lebih efektif. Kalau dengan latihan di rumah mungkin kurang efektif ya karena kurang ada alat-alat. Nah, kita bantu di sini dengan alat-alat yang bisa memprovide untuk mencapai goals-nya. Justru bukan bikin mereka jadi takut untuk ketemu orang-orang yang berotot ya. Di sini justru kita support. Supportnya dalam hal apa? Kita juga ada personal trainer yang helpful banget. Kalau ngeliat teman-teman masih bingung cara penggunaan alat-alat, pasti akan dibantu oleh tim personal trainer kita untuk bisa lebih maksimal olahraganya di sini. terus. Dapat kan? Iya. Lagi? Tapi sakit. Iya. Cuman dapat. Itu karena kaku. Oh. Kalau terus sering dilatih, jadi bisa. Kaku itu emang orang-orang yang jarang nge-gym apa emang jarang olahraga aja atau gimana sih? Coach, gue kayak kaku banget. Pasti orang yang aktivitasnya rata-rata tuh ya, saatnya cuma duduk doang, itu pasti kaku. Oke, coach. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Lanjut, ya. Apa yang harus dilatih? Sip, ya. Oke, yuk. Kita lanjut core. Tadi kan perut atas, kan perut samping ya. Gampang aja basicnya. Gampang ya ini? Gue udah gak percaya lo ngomong gampang. Terus. Kelihatannya gampang tadi. Gampang kan? Pindah-pindahin doang kok. Terus. 15 detik lagi. Oke. Usahakan dengkulnya mengarah ke chest semaksimal mungkin. Astagfirullah. Ini buat bawah. Misalkan teman-teman banyak yang nggak pakai PT nih, coach, yang melihat dari mungkin dari TikTok aja, Nah, dari YouTube aja, itu yang parah banget. Kesalahan pemulanya apa tuh, coach? Ya itu yang dimana dia terlalu pede hanya modal dari TikTok dan YouTube. Dia ikutin ya kan, tapi dia nggak tahu postur yang dia lakukan bener apa enggak. Jadi Itu, Bang. cukup bahaya kayak gitu. Cukup bahaya dan bisa cedera juga. Karena kan gini, kalau kita latihan,
Mungkin bisa dengan berat badan, yes, kayak contoh ngelakuin push up gitu ya di rumah ya. Tapi apakah itu benar-benar maksimal untuk melatih otot yang dituju? Belum tentu. Nah, dengan adanya FitHub, di mana alat-alatnya cukup lengkap, misalnya mau latihan olahraga untuk chest gitu ya, kan laki-laki itu demen latihan chest, kalau wanita lebih demen latihan yang lower body gitu. Di sini banyak spesifik alat yang bisa membantu mencapai goals-nya. Tapi kok saya pernah dengar katanya kalau masa otot atau otot terbentuk waktu kita malah udah nggak kuat lagi, itu benar nggak sih? Masa otot terbentuk ketika istirahat. Ketika dilatih otot dirobek. Kebentuknya itu berkembangnya ketika istirahat. Jangan recovery di situ. Oh, pantesan sakitnya ketika istirahat tuh sakit banget ya? Ya pasti besoknya sakit. Wajar kok. Oh, berarti itulah harus continue ya, soalnya kalau berhenti ya sakit udah lagi, kendor lagi, sakit sakit lagi, ngulang lagi. Dan sama ketika latihan itu tipsnya tahu batasnya kita sampai mana. Kalau dipaksain itu jadi stres ototnya atau bisa disebut DOMS. Tuh. Begitu. Jadi Itu pentingnya makanya di awal itu pakai personal trainer. Jadi Programnya kita buatin programnya, tinggal datang doang. oke. Dan seluruh programnya otomatis kurang lebih itu aja untuk di basic awal. Nah, ketika udah paham, udah pede, mau tes diri silahkan gitu. Oh gitu. Jadi nggak harus selamanya sama PT, yang Iya. penting udah tahu program seperti apa. Jadi jalan sendiri ya udah. Mungkin saran-saran untuk teman-teman yang pengen mulai gym, mungkin yang pertama lebih sharing sama teman-teman benefit olahraga itu apa sih. Yang kedua, teman-teman harus punya komitmen, tujuan untuk olahraga tersebut. Karena dengan komitmen dan tujuan, olahraganya pasti akan lebih maksimal. Saya gimana pas latihan sama gue? Ya cukup menguras tenaga sama emosi. Ya ini lagi nih. Emosi juga nih, karena kalau latihan sendiri kan gak ada yang nge-push lu gitu. Ketika lu gak kuat ya udah gitu, gak ada yang motivasi gitu. Kalau pakai PT itu ayo dimotivasi juga. Jadi nggak hanya gerakan yang benar atau posturnya yang benar, tapi motivasinya juga yang dapat gitu, yang bagus gitu. Kita tuh usaha yang latihan itu biar nggak tegang. Iya benar. Jangan suasana. Biar cair aja. Cair aja, iya. Tapi brengsek.